أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita banyak karunia hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir pada bagian terakhir dari surat At-Tariq. Surat At-Tariq yang artinya bintang yang berada di malam hari. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Tariq yang ayat 8, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa taala, untuk mengembalikan manusia dari setelah kematian mereka, sungguh Dia adalah zat yang maha mampu. Ayat ke-8 ini menyinggung tentang isi dari surat At-Tariq dengan sebenarnya, yaitu mengungkapkan tentang kejadian hari kiamat. Dalam ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua adalah pembukaan, adalah suatu muqaddimah yang inti dari surat ini adalah bahwasanya Allah maha mampu untuk menghidupkan manusia kembali setelah mati. Sebagaimana disinggung penciptaan langit bumi, ya, kemudian manusia diberikan penjagaan, ya, kemudian diingatkan akan asal usul manusia, diciptakan dari, ya, setetes mani yang memancar yang berasal dari tulang rusuk dan tulang punggung, ya, dua insan. Maka hakikat dari isi dari surat At-Tariq memberitahukan bahwasanya Allah mampu mengembalikan sosok manusia yang tadinya diciptakan dari mani, kemudian berubah segumpal darah, berubah segumpal daging, kemudian tulang diselimuti dengan daging, kemudian diciptakan dengan kondisi yang sangat sempurna. Allah mampu mengembalikan. Begitu lahir, satu persatu mengembalikan ke asal muasal manusia. Yang tadinya tua, Allah kembalikan muda. Bahkan sebelumnya yang tadinya mati, Allah kembalikan hidup. Dari yang hidup tadi tua, di akhir umurnya akan hidup kembali dalam kondisi muda. Sebagaimana Allah dari yang muda menjadi bayi, menjadi segumpal daging, segumpal darah, kembali setetes mani. Allah maha mampu. Ini menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Dia adalah zat yang maha mampu atas segalanya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Bila Allah mampu mengawasi manusia yang tujuannya adalah untuk dihidupkan kembali, maka pada ayat selanjutnya, yauma tublas sarair, di hari itulah ketika manusia dibangkitkan, dimintai pertanggungjawaban dari segala perkara yang nampak, yang dilihat secara lahir maupun yang batin. Ya, adapun yang dohir mungkin tidak dipermasalahkan. Semua orang saling melihat, sholat berjamaah, sedekah, berkurban, semua orang mengetahui. Amal-amal ibadah kita yang kita lakukan yang dohir mungkin semua orang sudah tahu. Sehingga di dalam ayat yang ke-9 ini
Allah kabarkan tentang bahwasannya hari kiamat akan disingkap amalan-amalan yang tersembunyi. Ya, karena manusia itu beramal ada dua amal. Amal yang zahir, yang lahir, seperti sekarang ini kita mengaji, ya, kita berbuat ketaatan, kita mengerjakan sholat, sedekah, menyambung silaturahmi, menyantuni anak yatim, seluruh amal yang zahir. Namun dalam satu sisi kelak setelah bangkit Allah Subhanahu wa ta'ala akan membongkar seluruh rahasia manusia, apa yang tersembunyi dari manusia. Terkadang manusia terkecoh dengan yang zahir, nampaknya bagus, namun di belakang kadang-kadang menjadi tidak bagus. Ini yang Allah akan permasalahkan. Amal gerak-gerik kita diketahui manusia, namun hati tidak ada yang tahu. Disinilah peran hari kiamat untuk menimbang seluruh amal, amal kebaikan yang nampak, amal yang tidak nampak, sehingga dipadukan menjadi satu. Kalau misalkan ada perselisihan, ya, kemudian dibawa ke polisi atau ke hakim, polisi, hakim akan melihat hal-hal yang nampak saja, ya. Namun di pengadilan hari kiamat adalah pengadilan yang sesungguhnya. Justru yang lahir nampak Allah akan kunci. Ya, mulut kita tidak akan lagi berbicara. Yang berbicara tangan-tangan kita. Yang berbicara kulit-kulit kita. Sedangkan kaki kita akan menjadi saksi. Ya. Dan seluruh amal hati akan dinampakkan. Seluruh catatan-catatan malaikat akan diungkap. Ya, baik siang malam, sendiri, dalam kondisi bersama-sama, malaikat terus melakukan pencatatan amal, sehingga apapun yang luput dari pandangan manusia tidak akan pernah luput dari pandangan Allah. Yauma tublas sarair, pada hari itu seluruh rahasia akan dibongkar. Misalkan seorang suami, istri, anak sama ayah, ya, seorang adik sama kakak, bisa jadi di depan mereka baik-baik saja, namun ada hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang tidak ditunaikan amanah di antara mereka, maka ini yang akan dipertanggungjawabkan. Ya, suami dengan istrinya, ya, sehingga pada hari kiamat apa? Mereka semua semakin kenal, semakin bermusuhan. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yu'ni. Pada hari ketika dibongkar seluruh rahasia, maka sang ayah akan lari dari anak, sang ayah akan lari dari istrinya, semuanya lari bertunggang langgang menyelamatkan diri karena banyak hak-hak mereka tidak ditunaikan. Bayangkan suami istri, dia adalah hak yang mungkin paling banyak dilakukan. Dia hidup berbarengan, ya, selama sekian puluh tahun. Demikian pula anak dan ayah, anak dan ibu, ya, mungkin secara lahiriah dia menjaga, namun dalam sisi-sisi yang lain yang mungkin tidak terpikir, maka disitulah dipertanggungjawabkan. Dosa-dosa mereka akan disingkap. Maka dikatakan dalam ayat yang lain, al-akhilla yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Semua yang berkawan, berteman, yang pernah berkenalan, mereka hari kiamat akan menjadi permusuhan. Kenapa? Karena banyak hak di antara mereka yang tidak ditunaikan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa senantiasa menjaga hal-hal ketaatan dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Maka orang-orang yang muttaqin kapanpun dimanapun dia akan selamat. Ya, dia adalah orang yang beruntung. Dia orang-orang yang kalau menjadi suami-suami yang muttaqin, dia akan beruntung. Kalau istri-istri yang muttaqinah, ya, dia akan beruntung. Anak, kalau anak yang bertakwa, dia akan beruntung.
teman pun demikian. Ketika menjadi pertemanan yang bertakwa, diisi dengan ketakwaan-ketakwaan, dihindari hal-hal yang dilarang, maka akan menjadi teman, pendamping, bahkan di hari kiamat bisa saling tolong menolong, memberikan syafaat antara satu dengan yang lain. Maka dikatakan di sini yauma tublas sarair, di hari kiamat akan terjadi pengadilan dengan seadil-adilnya. Tidak ada suatu apapun yang luput. Tidak ada suatu apapun yang tersembunyi, semua disingkap. Hati akan dibongkar isinya, rahasia-rahasianya, amalan-amalan tersembunyi akan dibuka catatannya oleh para malaikat, dan Allah juga Maha mengetahui. Seluruh para hamba yang Allah ciptakan, Allah Maha tahu, tidak ada yang luput dari pengetahuan, pengawasan, pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat tubla, kalimat bala adalah dalam bahasa Arab namanya bala, itu sesuatu hal yang tidak baik. Muncul bala. Ayat ini pun dipakai juga yauma tubla, pada hari yang akan ditimpakan suatu musibah yang besar, petaka besar. Apa petaka besar? Sesuatu yang rahasia terbongkar. Dan ini memang betul, sesuatu yang selama ini kita sembunyikan, yang kita pendam, ini kalau dibongkar bahaya di dunia, atau tidak? Antara hak suami istri, antara hak anak ayah, antara tetangga dengan tetangga, antara teman dengan, kalau dibongkar kacau atau tidak di dunia? Sangat kacau sekali. Kadang-kadang orang berpapa saja baik, tapi ternyata di belakangnya tidak baik kok. Maka kalau hal ini dibuka di dunia, semua akan kacau. Maka Allah Maha Adil, membukanya kapan? Di hari kiamat. Karena kalaupun dibuka di dunia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena pertanggungjawaban di dunia sangat lemah. Maka Allah alaihissallahu bi ahkamil hakimin, zat yang menghakimi dan paling hakimnya seluruh hakim. Sehingga ketika membongkar suatu rahasia dikatakan dalam ayat ini tubla, bala, suatu petaka, suatu musibah, suatu yang sangat agung. Ayat ini sangat luar biasa bahasanya, lembutnya. Ketika suatu yang rahasia ketika dibongkar, maka diibaratkan dengan bahasa bala, yauma tubla as-sarair. Hari itu merupakan hari yang sangat mengenaskan, hari yang sangat mengerikan, hari yang menjadi musibah bagi manusia. Kenapa? Karena rahasia-rahasia akan diketahui oleh semua manusia. Semua hal-hal yang tersembunyi akan diketahui oleh semua pihak. Maka ini menjadi bala. Betapa banyak amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan seorang istri menyembunyikan dari suaminya, seorang suami menyembunyikan dari istrinya, seorang anak menyembunyikan dari orang tuanya, orang tua menyembunyikan hal-hal agar anak tidak tahu. Dan ini pasti lumrah di dunia seperti ini. Karena orang tuh nggak mau diketahui 100%. Maka kehidupannya adalah separuh nampak, yang separuhnya tidak nampak. Kalau jin asli tidak nampak semua, atau tidak? Karena makhluk halus. Sedangkan manusia walaupun dia makhluk zahir, mungkin sebagian perbuatan, mungkin sebagai isi hatinya semuanya tidak ada yang mengetahui. Sehingga disinilah Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan tersebut dengan menyingkap, membongkar sesuatu yang dirahasiakan. Para ulama mengatakan di antara amal-amal yang rahasia, di antara ibadah adalah i'tamanallahu ala khalqihi ala arba. Di dalam hadis diriwayatkan dari Nabi SAW, Allah mengambil amanah dari manusia 4 perkara. Ala sholah, di antaranya sholat. Sholat merupakan amanah dan merupakan rahasia seseorang.
Bisa jadi orang mengaku sholat wis padahal belum. Ya. Maka sholat merupakan amanah. Ya. Sangat mungkin sekali, sangat rentan sekali manusia untuk berbohong. Dia mengatakan sudah sholat padahal belum. Di antaranya pula Pak, as-saum, puasa. Orang mengatakan saya berpuasa padahal tidak berpuasa, ini amanah. Dan termasuk amalan rahasia. Memungkinkan bagi seseorang di dalam kamar mandi di tempat yang suci dia makan atau minum, kemudian dia mengatakan aku juga puasa kok. Amalan rahasia. Kemudian az-zakah, demikian pula zakat. Orang yang sudah memiliki nisab, Allah berikan kepadanya harta yang melimpah, yang sebetulnya sudah wajib baginya zakat, kemudian dia mengatakan saya sudah zakat kok, kemarin sudah saya berikan padahal belum, atau tidak menghitungnya secara ya keseluruhan. Sehingga zakat merupakan amanah dan termasuk amalan rahasia. Memungkinkan dan sangat rentan sekali orang mengatakan sudah membayar zakat padahal belum membayar, atau membayar hanya sebagian, tidak dihitung seluruh harta kekayaannya. Maka zakat termasuk amalan rahasia. Kemudian juga yang keempat adalah al-ghuslu, mandi besar. Seseorang ya ketika janabah ya dan dia mandi ya, atau mengatakan saya telah mandi padahal belum mandi. Ya, terutama di waktu subuh. Ya, ketika bangun ya sudah qomat, ya dia terburu-buru menganggap tidak ya bermimpi padahal bermimpi, akhirnya langsung masuk masjid sholat wudhu, padahal setelah sholat ya jamaah masuk rumah ternyata basah celananya. Artinya dia telah bermimpi, dia ihtilam padahal belum mandi janabah. Maka mandi janabah termasuk urusan rahasia dan kelak di hari kiamat akan dipertanggungjawabkan. Baik sholat, baik itu puasa, baik itu zakat, baik itu mandi janabah dan seterusnya. Hakikatnya semua amal kita adalah amanah yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelak hari kiamat akan dihitung oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan hadis-hadis yang semisal ini sangat banyak ya, sebagiannya sahih dan sebagiannya tidak sah. Kemudian pada ayat yang ke-10, fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka pada hari itu, pada hari kiamat yang manusia dikembalikan hidup dan seluruh amalnya dipertanggungjawabkan, maka di hari itu dia tidak lagi memiliki kekuatan dan tidak lagi memiliki penolong. Tidak ada penolong. Kalau di dunia ya seorang pejabat, seorang berkuasa mungkin banyak penolongnya, atau dia bisa membayar seorang penolong untuk melindunginya. Namun di hari kiamat manusia satu dengan yang lain saling lari. Kenapa lari? Karena masing-masing memikul beban dosa yang dimiliki. Maka tidak lagi seorang bisa meminta tolong kepada yang lainnya. Tidak ada kekuatan pada hari itu. Semuanya dalam kondisi ya sangat lemah. Wa kullukum atihi yaumal qiyamati farda. Dan masing-masing kalian ya akan datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sendiri-sendiri. Tidak ada pendampingnya, tidak ada temannya, tidak ada kuat ya, tidak ada kekuatan, tidak ada penolong. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Ini adalah hakikat dari hari kiamat. Ya Allah gambarkan, dan banyak ya di dalam surat-surat pendek ya juz 30 ini mengungkap akan hari kiamat, apalagi nanti ya dari sini hingga surat An-Naba semua rata-rata menggambarkan kondisi hari kiamat dengan berbagai macam kondisi yang menyeramkan. Manusia tidak lagi memiliki kekuatan, manusia tidak lagi memiliki penolong.
yang hanya bisa menolong adalah amal kebajikannya. Maka barang siapa ketika di hari kiamat ditimbang antara amal kebaikan dengan amal keburukan, kemudian amal kebaikan lebih berat, maka dialah orang yang beruntung. Faulaika humul muflihun. Wa amma man khaffat mawazinuh. Adapun orang-orang yang timbangan keburukannya lebih banyak, faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka dia hakikatnya adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam kekal. Kekal artinya lama, karena kekalnya seorang mukmin tidak seperti kekalnya orang kafir. Orang mukmin dia memiliki modal iman, dia memiliki amal soleh, walaupun dia mungkin banyak dosa, ya ada jaminan untuk masuk surga. Adapun orang-orang kafir, ya dia tidak memiliki kebaikan. Kebaikannya sudah dibalasi ketika di dunia. Mereka mungkin rajin, ya saling menolong, misalkan membantu antara sesama manusia. Allah berikan ganjarannya di dunia dengan dilancarkan usahanya, dengan dilimpahkan ya rezekinya, dengan diberikan kesehatan ketika di dunia. Orang-orang kafir balasannya hanya di dunia saja. Kenapa kok di dunia? Mereka dengan akhirat nggak beriman, kok mau dibalas di akhirat gimana? Nggak mungkin. Dia sendiri memang aslan secara asal usul hidupnya memang di dunia. Ya, niat hidupnya hidup di dunia, sehingga tidak memiliki niat hidup kembali di akhirat. Dari mana Allah akan membalas? Ya, sehingga kalau mereka beramal kebaikan sebagaimana surat-surat yang telah kita singgung, orang kafir ketika berbuat baik kebaikannya kembali ketika di dunia. Karena mereka memang tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Sehingga kebaikan-kebaikan Allah berikan dengan kebaikan di dunia, sehingga setimpal. Adapun orang mukmin yang dia hidup memang hidupnya untuk akhirat, sedangkan dunia adalah sementara, maka Allah dengan hikmah memberikan balasan ketika di akhirat, bukan di dunia. Maka betapa banyak orang muslim yang dia taat ibadah, yang dia rajin ibadah, namun mungkin kehidupan dunia nelongso, merasa kasihan, karena Allah menghendaki balasan bagi dia adalah balasan di akhirat, bukan balasan dunia sebagaimana orang kafir. Maka disinilah letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, mukmin yang dia iman akan hari akhirat akan diberikan pahalanya di akhirat. Sedangkan orang yang kafir yang dia tidak pernah iman terhadap setelah kematian, hari kebangkitan, tidak beriman akan adanya surga neraka, maka mereka tidak akan mendapatkan balasannya di akhirat sama sekali, kecuali siksa. Kecuali siksa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat yang ke-11, was-samaa'i dzatir raja, dan demi langit yang memiliki hujan. Di sini disebutkan bahkan Allah bersumpah ya demi langit. Ya, langit itu menyimpan akan air hujan. Raja ahli tafsir mengatakan al-mataru, memiliki hujan. Kenapa hujan di langit ke bumi, naik lagi ke langit ke bumi lagi, terus berputar, sehingga air hujan dikatakan roja. Kalau kalimat roja'a dalam bahasa Arab sesuatu yang kembali, berputar terus kembali, datang kembali lagi, datang kembali. Demikian pula air hujan yang turun dari langit, yang berasal dari mendung, kemudian berkumpul, kemudian menghitam, kemudian Allah tiupkan angin sehingga baik perputaran amal-amal manusia yang di dunia akan naik ke atas, atau perputaran rezeki dari langit turun ke hamba kemudian akan, dan termasuk amal manusia
amal manusia ditulis oleh malaikat dibawa ke langit terus. Terjadi perputaran antara langit dan bumi. Ini kalimat roja'a secara umum yang terjadi perputaran. Namun ya, sebagian ahli tafsir mengkhususkan bahwasanya roja' di sini adalah hujan. Walaupun maknanya umum, apa saja antara di dunia dan di langit terjadi perputaran. Perputaran rezeki, perputaran antara kehidupan dan kematian. Ya, dari langit ditiupkan ruhnya ke bumi, dari bumi dicabut ruhnya menuju langit terus. Ada perputaran rezeki, ada perputaran amal, ada perputaran para malaikat. Malaikat turun di pagi hari, kemudian di asar dia akan naik ke langit terus. Para malaikat pencatat amal, terjadi perputaran. Was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada'. Demikian pula bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Bumi menjadi hijau dikarenakan ya Allah siram dengan air dari langit, sehingga bumi ini terlihat hijau, tidak seperti planet yang lainnya. Planet mau Pluto, mau Merkurius, mau Venus, ya mau apa saja yang dijadikan ya sebagai tempat tinggal manusia yang Allah telah takdirkan adalah hanya bumi. Ya, hanya bumi saja. Sehingga kalaupun manusia mau berusaha hidup di luar bumi, ya, maka bukan habitatnya. Karena sebagaimana hujan juga turun di muka bumi, tidak ya turun di matahari atau bulan atau di Pluto atau di mana saja. Allah hanya turunkan hujan ke permukaan bumi. Maka dengan ini bumi yang tadinya kering menjadi hijau, sebagaimana penciptaan bumi pertama kali. Ya, disebutkan di dalam ya berbagai surat di dalam Al-Qur'an, bumi tadinya mati seperti planet-planet yang lain, gersang, tandus. Kemudian Allah ubah, Allah makmurkan. Ya, wa anzalna minas samaa'i ma'an mubaraka wa ambatna bihi, ya, dan Allah turunkan air dari langit sebagai air yang penuh barokah. Kemudian Allah tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan sehingga belahan bumi menjadi hijau. Dan tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini adalah gambaran tentang terjadinya hari kiamat kelak. Manusia yang tadinya sudah menjadi debu, menjadi tanah, dan tersimpan bagian organ mereka, begitu Allah turunkan hujan dan menetes mengenai tulang ekor yang tersimpan rapi di kubur manusia, maka akan bangkit, akan tumbuh sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Allah Maha Kuasa. Sebagaimana Allah menciptakan ya tumbuh-tumbuhan, Allah juga ciptakan manusia kelak hari kiamat seperti itu pula. Sebagian ahli tafsir mengisyaratkan dua ayat ini kembali kepada dua ayat sebelumnya, ketika diciptakannya asal usul manusia. Mimma indafik yakhruju mim bainis sulbi wat taraid. Ibarat lelaki itu seperti langit yang menghujani, dan perempuan seperti bumi yang menerima hujan. Dari situlah ketika bertemunya ya tetesan air, kemudian dengan adanya bumi dan rahim, tumbuhlah makhluk yang Allah ciptakan. Ya, para ulama mengtasbihkan, mengkiaskan ya keberadaan manusia seperti kehidupan langit dan bumi saling berhubungan.
ya, antara langit memiliki hubungan yang erat dengan bumi. Langit akan hidup bila mana dihujani air dari langit. Bumi akan hidup bila mana dihujani air dari langit. Dan air di langit tersebut berasal juga dari permukaan bumi. Terus begitu. Setelah menyinggung tentang kekuasaan Allah yang maha dahsyat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laqaulun fas. Sesungguhnya ia, yaitu mengisyaratkan kepada Al-Quran, merupakan perkataan yang fasl, yang memisahkan antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dengan yang batil. Maka Al-Quran sebagai pembeda, sebagai furqan, sebagai fasl, yang membedakan mana kebaikan, mana keburukan, ditimbang dengan apa? Ditimbang dengan Al-Quran. Bila mana dalam Al-Quran ya hanya disebut secara global, maka dilihat dengan As-Sunnah. Maka hakikatnya As-Sunnah merupakan penjelas, tibyanan likulli syai', ya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina ma nuzila ilaihim, dan kami turunkan adzikra yaitu as-sunnah sebagai penjelas dengan penjelasan segamblang-gamblangnya. Maka antara Al-Quran dan Sunnah adalah berkaitan. Keduanya adalah wahyu. Keduanya datang dari Allah. Keduanya merupakan ya apa yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Innahu laqaulun fasl, bahwasanya Al-Quran merupakan pembeda antara yang benar dan antara yang tidak benar, antara yang hak dengan antara yang batil. Disebutkan di dalam athar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kitab wa fihi khobarun mangkana qablakum, sesungguhnya Al-Quran ini merupakan ya wahyu yang membawa kabar, berita-berita akan kejadian-kejadian sebelum kalian dan orang-orang setelah kalian. Wa hukmun ma ba'dakum, dan sebagai sumber hukum bagi kalian dan orang-orang setelah kalian, ya, sehingga yang namanya Al-Quran, yang namanya wahyu ini adalah berita, ya, berita akan kejadian zaman-zaman dahulu, penciptaan manusia, penciptaan Adam, berita tentang kisah-kisah para nabi, berita tentang kejadian-kejadian yang kelak dialami di alam kubur, yang kelak dialami di padang mahsyar, yang kelak dialami baik di surga maupun di neraka. Al-Quran adalah berita, namun bukan hanya sekedar berita. Ya, mungkin kita setiap hari mengkonsumsi berita, ada kabar, ada kabar, ada kabar. Namun kalau berita urusannya adalah urusan dunia, hanya membuat pusing, akan membawa kesedihan, akan membawa kerumitan. Berbeda dengan kabar yang tertera di dalam Al-Quran. Barang siapa yang membacanya, maka hati akan tentram, pikiran akan menjadi jernih, ya, orang yang susah akan terobati, ya, karena Al-Quran adalah wahyu. Yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wal fasl, Al-Quran sebagai pemisah antara kebaikan dan keburukan. Walaysa bil hazl, bukan sesuatu yang nista, bukan sesuatu ya yang tidak memiliki nilai, tidak. Man tarakahu, barang siapa yang meninggalkan Al-Quran tersebut, qassamahu,
maka Allah akan membuat dia sengsara. Wa man ibtagha huda fi ghairihi adallahu wa. Barang siapa yang mencari hidayah dari selain Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan sesatkan. Di dalam sabda yang lain Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amron lan tandillu ba'di kitabullah wa sunnati. Wahai segenap para sahabat, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara sepeninggalku, yaitu kitab Allah dan sunnah-sunnahku. Selama manusia berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, maka dia tidak akan pernah tersesat, dia tidak akan pernah merugi. Ya, justru yang namanya Al-Quran sebagai hidayah, petunjuk. Dibahasakan dengan bahasa yang lain, Al-Quran adalah syifa, penawar. Orang-orang yang memiliki hati yang sakit, begitu dibacakan Al-Quran dia akan sembuh. Al-Quran adalah petunjuk, ya, yang membacanya akan mendapatkan pahala dan dia akan mendapatkan ketenangan jiwa. Yatluna kitaballah yatadarasuna fima bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah. Di dalam riwayat hadis yang lain, barang siapa yang membaca ayat Allah, mempelajari di antara mereka bersama-sama, kecuali datang kepada mereka ketenangan jiwa. Orang-orang zaman sekarang mencari ketenangan dengan berbagai cara. Ada yang mancing, ya, menenangkan pikiran. Ada yang mengkonsumsi narkoba agar pikirannya tenang. Ada yang bermaksiat kepada Allah agar apa? Agar jiwanya merasa tenang. Semua itu adalah ketenangan yang semu, ketenangan yang palsu. Maka barang siapa yang menginginkan ketenangan, baca ayat Allah, pelajari, niscaya akan turun kepada mereka ketenangan jiwa. Ya, seperti kondisi semacam ini, hati kita tenang, hati kita sejuk. Ya, para malaikat, ya, menjadi saksi di antara kita. Bahkan malaikat, ya, menurunkan sayap-sayap mereka dalam rangka memberikan penghormatan kepada orang-orang yang membaca ayat Allah, mempelajari di antara mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan liput dengan kasih sayang, rahmat yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an adalah syifa, penawar. Al-Qur'an, ya, sebagai, ya, hidayah, ya, sebagai penawar, sebagai obat, sebagai petunjuk segalanya. Ya, ini adalah Al-Quran. Barang siapa yang berpegang teguh dengannya, dia akan bahagia. Namun sebaliknya, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa yahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Di dalam beberapa ayat dalam surat Thaha, Allah nyatakan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran, maka sungguh baginya kehidupan di dunia yang carut marut, kehidupan di dunia yang menyengsarakan. Dan pada hari kiamat Allah akan bangkitkan dia di padang mahsyar dalam kondisi buta. Mereka di dunia kafir, mereka bisa melihat, namun begitu bangkit di alam kubur, di padang mahsyar, mereka buta, tidak bisa melihat, sehingga mereka protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah,
Kenapa engkau bangkitkan kami dalam kondisi tidak bisa melihat, mata kami tertutup? Padahal dahulu di dunia engkau berikan mata kepada kami. Di dunia kami kafir, kami bisa melihat. Sekarang ternyata kami hidup dalam kondisi tidak bisa melihat. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa hari ini aku dalam kondisi tidak melihat, padahal dahulu di dunia aku memiliki kedua mata? Maka dijawab dengan tegas oleh Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dahulu bukankah telah datang kepada kalian peringatan-peringatanku, telah datang Al-Quran menegur kalian, memperingatkan kalian, menasihati kalian, sedangkan kalian dengan mudahnya melupakan? Maka pada hari ini kamu pun akan dilupakan. Sebagaimana engkau mencampakkan Al-Quran di dunia, hari ini engkau akan dicampakkan. Engkau dalam kondisi tidak bisa melihat karena engkau diberikan penglihatan di dunia tidak bermanfaat, tidak mau membaca ayat-ayat Al-Quran, tidak bisa mengambil ibrah apa yang di dalam Al-Quran, sehingga pada hari ini pantas dan sangat pantas engkau menjadi manusia yang buta, yang tersiksa, yang berada di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Ya, namun sebaliknya kalau dia mukmin, walaupun di dunia dia buta, walaupun mereka tidak memiliki mata, walaupun mereka sakit, ketika bangkit insya Allah mereka tidak akan pernah buta. Karena kebutaan hanya dimiliki oleh orang-orang yang kafir, orang yang berpaling dari peringatan Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Sehingga mata yang kita miliki di dunia ini kita syukuri. Hendaknya kita banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, kita tilawah selagi punya mata. Ya, karena orang yang berpaling akan diancam oleh Allah di akhirat tidak akan punya mata. Ya, padahal Al-Quran jelas merupakan kitab suci. Ya, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hasl. Al-Quran bukanlah ya kitab yang tidak memiliki arti, tidak. Bukan kitab hanya sekedar seperti bacaan-bacaan biasa, tidak. Bukan sendau gurau, bukan hanya sekedar berita-berita biasa, bukan seperti dongeng-dongeng biasa. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, melakukan tipu daya kepadamu wahai Muhammad. Orang-orang kafir pasti dan selalu dan terus akan melakukan tipu daya terhadap Islam dan kaum muslimin. Catat dengan baik bahwasanya musuh-musuh Allah akan senantiasa terus, tidak pernah berhenti, tidak akan pernah istirahat, memberikan tipu daya, melakukan makar terhadap Islam dan kaum muslimin, sebagaimana yang kita rasakan. Ya, Islam ditekan, ya, baik dari dalam negeri, dari luar negeri. Orang-orang Islam dihinakan, dijajah, ya, dicampakkan. Dan itu adalah sunnatullah, sehingga kita tidak perlu kecil hati. Itu sudah sunnah, itu sudah menjadi perjalanan hidup kaum muslimin sejak Nabi Muhammad, bahkan nabi-nabi sebelumnya. Lihat Nabi Nuh, lihat Nabi Idris, lihat Nabi Saleh, lihat Nabi Yunus, terus termasuk pula Nabi kita Muhammad, yang ketika membawa wahyu, beliau terkenal dengan sebutan Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang paling baik, orang yang tidak pernah melakukan dosa. Namun begitu menyampaikan Al-Quran, ya, tuduhan, siksaan, cercaan, gangguan bertubi-tubi tidak pernah berhenti. Dikatakan Muhammad tukang sihir, Muhammad adalah orang gila, Muhammad, ya, orang
ya ingin merampas kemerdekaan mereka terus, sehingga terjadi penyiksaan, pembantaian, tekanan, intimidasi, hingga Allah berikan kemenangan. Sebagaimana orang-orang kafir melakukan tekanan, melakukan makar kepada Islam dan kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan agama Islam tidak akan pernah tinggal diam. Allah berikan jawaban kepada ayat yang ke-16, wa akidu kaida. Musuh-musuh Allah memberikan tipu daya, maka aku pun, kata Allah, akan menurunkan tipu daya kepada mereka, sehingga yang namanya makar tipu daya akan kembali kepada mereka. Walaupun berdampak kepada kaum muslimin, namun hakikatnya makar itu jatuh kepada mereka sendiri, menimpa mereka sendiri, memporak-porandakan mereka sendiri. Lihat orang-orang musyrik, mereka dahulu memerangi Nabi Muhammad, para sahabatnya, kemudian Allah berikan makar, tipu daya. Lihat ya, pertama kali perang Badar, ya, kemudian perang Uhud dan seterusnya, mereka porak-poranda. Padahal mereka membanggakan jawara-jawara mereka, ahli perang di antara mereka, ahli strategi. Perang Badar kaum muslimin jumlahnya 313 dengan tidak membawa senjata, sedangkan jumlah mereka 900 lebih bersenjata lengkap. Namun kenyataannya pembesar-pembesar mereka banyak yang terbunuh. Ini semua adalah pertolongan dari Allah, makar dari Allah. Semakin makar mereka kuat, semakin siksa Allah kepada mereka semakin kuat. Maka kita tidak perlu peduli, tidak perlu takut ya di dalam menyebarkan Islam ya dan Al-Qur'an, demikian sunnah ini. Tentu musuh-musuh Allah tidak akan diam. Ya, tentu mereka tidak akan melakukan makar. Namun ya, lihat dunia barat, ya, orang-orang barat ya selalu ingin menjajah kaum muslimin, namun Allah memberikan tipu daya. Allah porak-porandakan mereka, muncul ya banjir, gunung meletus, topan, ya badai panas, ini itu seterusnya. Walaupun kalau dihitung, kalau perang antara kaum muslimin dan orang-orang barat, mungkin orang muslim akan ya kalah dalam beberapa menit, beberapa jam kalau perang antar senjata. Namun Allah melakukan tipu daya kepada mereka. Sebagaimana mereka melakukan tipu daya, melancarkan aksinya, maka Allah pun membalasinya. Maka ayat yang ke-16 ini, bahwasannya Allah menimpakan azab itu tidak lain karena olah mereka sendiri. Bukanlah Allah maha zalim, bukanlah Allah maha aniaya, justru mereka menganiaya diri-diri mereka. Mereka ya mau menimpakan kejahatan kepada kaum muslimin dan Islam dan muslimin, maka Allah kembalikan sebagai jazaan wifaqo, balasan setimpal. Maka tidak pernah Allah menyiksa begitu saja tanpa ada alasan. Tidak, pasti ada alasannya. Allah menimpakan gunung meletus begitu saja, tidak, ya pasti di sana ada sesuatu yang tersembunyi sebagai makar, ya balasan bagi mereka. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka tundalah, biarkan orang kafir bersenang-senang di dunia sementara. Biarkan ya, orang muslim jangan pernah terpancing emosi. Biarkan mereka di dunia ya, barang sebentar nanti ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalasi mereka. Famahilil kafirin, ya berikanlah waktu sebentar bagi orang-orang kafir. Amhilhum ruwaida, barang sebentar saja. Biarkan mereka bersenang-senang, biarkan mereka tertawa. Namun setelah itu mereka akan menanggung ya semua resiko yang akan mereka terima karena kekufuran mereka, karena berpalingnya dari Al-Quran,
karena tidak maunya diberikan peringatan ya dengan agama Islam ya, sehingga ini ya menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahim, Maha Kasih, Maha Sayang, masih memberi waktu, memberi kesempatan ya, bisa jadi mereka berubah, bisa jadi mereka bertaubat, maka tunda sebentar ya. Kita di dunia tidak boleh keburukan dibalas dengan keburukan, jangan. Walaupun mereka berbuat buruk, biarkan saja, beri kesempatan, beri waktu. Kalau mereka bertaubat, kalau mereka sadar. Namun bila tidak, itu adalah hak Allah untuk mengadab mereka. Sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan waktu longgar, sudah diberikan ya uzur ya, ternyata kesempatan tersebut tidak digunakan dengan baik, maka sepantasnya kalau Allah mengadab orang-orang kafir, Allah mengadab kaumnya Nabi Nuh dengan diturunkan banjir besar, Allah mengadab kaumnya Nabi Lut ya dengan ditimpakan gempa yang maha dahsyat, dihujani hujan batu. Allah timpakan ya kepada kaum Samud, kaum Ad ya, dan seterusnya, hingga kaum musyrikin Quraisy yang ketika mereka berbangga dengan pasukannya, Allah porak-porandakan. Ini semua merupakan perjalanan Islam dan kaum muslimin. Hendaknya kaum muslimin ya benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran, mencari hidayah, mencari ya cahaya dari Al-Quran Al-Karim yang suci ini. Dan marilah kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kekuatan iman, keteguhan, keistiqomahan hingga diwafatkan dalam Islam dan muslimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Wardawahuma an sahabatihil kiram wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin wa ja'alna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana amdana, Allahumma ighfir lana ma ahyaitana, Allahumma ighfir lana ma asrarna, Allahumma ighfir lana dunubana ya Rahman ya Rahim. Allahumma la tada' lana damban ila ghafarta wala hamman ila faradta wala dainan ila qadaita wala maridon ila syafaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita. Allahumma inna na'udzubika biridhaka min sakhatik. Allahumma a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawwulu afiatik wa fujaata ni'matik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana ighfir lana, Allahumma ighfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.